Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Tabrak pengendara motor, seorang sopir mobil dianiaya warga di Manokwari. Pakan ternak mahal, stok ayam potong di Merauke kosong. (1.500) tenaga kesehatan akan divaksin booster kedua. Minuman keras kembali menjadi biang kerok kecelakaan lalu lintas. Seorang pengendara mobil di Manokwari menabrak pasangan suami istri dan anaknya yang berboncengan sepeda motor di Jalan Condro Negoro, tepatnya di depan kantor dinas Perindakop Manokwari, Senin lalu. Belakangan diketahui pengemudi mobil tersebut dalam keadaan mabuk. Tak pelak pengemudi kendaraan menjadi sasaran pemukulan oleh warga setempat yang kesal melihat ulah pengemudi. Kecelakaan tersebut menyebabkan pengendara motor mengalami luka-luka dan patah kaki. Sementara sang istri mengalami luka lecet pada kaki sebelah kanan dan anaknya menderita luka lebam di kepala. Di mana akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 pengendara motor yang bawa motor dan boncengannya mengalami luka-luka. Ada yang luka berat dan ada yang luka ringan. Jadi terkait berita yang beredar bahwa pasca kecelakaan tersebut korban meninggal dunia itu hoaks. Jadi sementara kita sudah cek ke rumah sakit dan kita pastikan kondisi korban memang ada terjadi patah tulang di kaki, dan untuk anak kecil balita umur 3 tahun ini mengalami luka lebam di kepala. Begitu. Untuk kondisi korban bagaimana? Untuk kondisi korban sementara dalam perawatan, sekarang sudah dirujuk tadi berdasarkan keterangan dari pihak tersangka, keluarga tersangka dalam hal ini yang bawa mobil. Kebetulan kita sudah amankan juga TSK-nya di sini, sementara kita ada ambil keterangan. Untuk korban mereka rujuk ke rumah sakit provinsi untuk di ronsen. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor datang bersamaan dari Jalan Pahlawan menuju Condro Negoro. Namun di arah berlawanan muncul mobil yang dikemudikan pelaku dengan kecepatan tinggi, lalu kehilangan kendali dan masuk ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam aliansi Honorer Timika Selasa kemarin kembali berunjuk rasa di depan kantor BKPSDM Kabupaten Mimika. Mereka kembali mempertanyakan hasil pengumuman nama-nama yang lolos formasi pengangkatan 600 ASN. Unjuk rasa ini sudah kesekian kalinya. Tenaga honorer ingin mendapatkan kepastian karena menyangkut nasib dan masa depan mereka. Pengunjuk rasa menuntut bertemu dengan Kepala BKPSDM untuk mendapat penjelasan terkait nama-nama yang lolos dalam seleksi CPNS. Mereka juga mempertanyakan kenapa BKPSDM tidak mengumumkan secara transparan. Tenaga honorer ini menduga seleksi masuk pengangkatan 600 ASN telah disalahgunakan oknum pejabat di lingkup Pemda Mimika untuk meloloskan kerabat atau keluarga mereka menjadi CPNS. Saya ke sini tidak perlu, saya tidak terlalu khusus untuk ketemu dengan Bapak, tidak. Saya mau ketemu satu orang itu dan dia jawab, saya punya 4 pertanyaan. Selesai, saya dengan teman-teman semua kami pulang. Selama belum ada kepastian dan penjelasan yang transparan dari Pemda Mimika, selama itu pula para tenaga honorer ini akan berunjuk rasa. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Seorang ayah kandung di Manokwari, Papua Barat tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Tidak itu saja, pelaku bahkan menganiaya istrinya. Aksi bejat pelaku menganiaya istrinya dilakukan sejak tahun 2006. Sementara mencabuli putrinya diakuinya baru 1 kali. Karena takut, korban akhirnya membongkar aib keluarganya ini kepada polisi. Menurut korban, suaminya mengancam akan membunuh mereka bila melapor ke polisi sehingga mereka takut.
Kepolisian Manokwari yang menerima laporan langsung menangkap pelaku di Bandara Rendani, Manokwari saat baru tiba dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tahun 2002 kemarin, di bulan ini, Juli kemarin, akhirnya korban berani melaporkan kepada Polres Manokwari. Maka akan dikenakan pasal 76D, ya, pasal 76D dan atau pasal 76E untuk pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kejadian tersebut menyebabkan korban mengalami trauma sehingga harus dilimpahkan ke instansi terkait. Saat ini pelaku sudah ditahan di rutan Mapolres Manokwari. Pelaku terancam hukuman penjara 12 tahun. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sejak bulan Januari hingga Juli 2022, Kepolisian Mimika mencatat angka kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mimika meningkat. Selama 6 bulan terakhir terjadi 82 kasus kecelakaan, naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 74 kasus. Jumlah korban yang meninggal 23 orang dan luka-luka 90 orang. Sementara tahun lalu jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas berjumlah 16 orang dan korban luka-luka 102 orang. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena terbukti masih banyak warga yang mengabaikan disiplin berlalu lintas, sehingga jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jumlahnya lebih banyak pada tahun ini. Itu tergantung ya daripada laka yang terjadi, ya, laka yang terjadi yang mana laka lantas ini kan faktor daripada ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, yaitu faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan maupun faktor daripada lingkungan itu sendiri. Nah, kecelakaan ini semua diawali adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi itu sendiri, yaitu di dalam hal ini. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Mimika yang mengendarai kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 dan lebih untuk lebih berhati-hati di dalam mengemudi kendaraannya demi terciptanya Kamsotipcar lantas. Untuk itu pengemudi itu harus taat atau tertib di dalam berlalu lintas. Jangan selalu ingin mendahului, yaitu ataupun mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh sesuatu yang akhirnya hilang konsentrasi di dalam mengemudi itu sendiri. Kasat Lantas mengingatkan pengendara agar menaati aturan berlalu lintas, khususnya tidak mengonsumsi minuman keras ketika berkendara. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sudah hampir seminggu lapak penjual ayam potong di Jalan Ermasu kosong. Dari 15 penjual ayam potong, hanya 3 lapak yang buka dan masih memiliki stok ayam potong. Saat ini, stok ayam potong di Merauke bisa dikatakan kosong. Warga Merauke terpaksa harus mencari alternatif pengganti hingga stok ayam potong ini kembali tersedia banyak. Menurut Ambo, penjual ayam potong di kawasan ini, naiknya harga pakan ternak ditenggarai menjadi penyebab peternak ayam berhenti berjualan sementara. Baru 4 hari. 4 hari sih? Ya. Kenapa bisa begitu? Terlambat masuk karena pakannya juga naik. Pakannya naik ya? Iya. Itu naiknya berapa pakannya itu? Ya, kena 540 sekarang. Dari tadinya berapa? Biasanya 510. 510 satu Karung. Satu karung di? Iya. Jadi ini berapa orang yang tidak jualan ini? Banyak orang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. 7 orang nih. Iya. Kira-kira kapan ini mulai ini? Tidak tahu juga. Tidak tahu juga di? Iya. Oh. Ayam potong yang biasa dijual Rp45.000 per ekor, kini naik menjadi Rp50 hingga Rp55.000 per ekor. Bahkan yang biasa dijual Rp60.000 per ekor, kini naik menjadi Rp70.000 per ekor.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ketika sejumlah harga kebutuhan pokok saat ini melonjak naik, harga sayur-sayuran di Pasar Wamanggu Merauke seakan tidak ada harganya alias murah. Hampir semua jenis sayuran yang dijual rata-rata seharga Rp1.000 untuk satu ikat, seperti kangkung, sawi, dan kacang panjang. Yati, seorang penjual sayuran, mengatakan anjloknya harga sayuran disebabkan panen yang melimpah. Kacang 1.000, Satu apa itu? Satu ikat? satu ikat, Nah. kangkung 1.000, Apalagi yang seribuan itu? apalagi Kacang panjang itu? kacang panjang, sawi, bayam, Satu ikatnya 1.000 ya? 1.000. Kenapa bisa 1.000 itu, Bu? Ya mungkin sudah melebihi target karena semua lagi panen. Jadi Lagi panen ya? ya harganya langsung turun gratis. Turun drastis ya? Tapi Iya. tetap laku, Ibu? Insya Allah laku habis. Habis juga ya, karena murah ya? Ya, Nah, kalau terong apa semua itu harga berapa? terongnya harga 5.000, jual 6.000. Nah, kira-kira sampai kapan harga segitu itu? Biasanya kalau lagi murah-murah ya 25.000. Ini 25.000. lagi musim Murah? lagi agak mahal ya 5.000. 5.000 kalau mahal itu ya? Ya. Beberapa sayuran di pasar yang dijual di atas Rp1.000 yakni terong seharga Rp2.000 per ikat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kantor SAR Timika selama 2 bulan terakhir telah menangani 8 kasus kecelakaan laut dan udara. Kasus kecelakaan yang paling banyak ditangani adalah kecelakaan laut yang menelan banyak korban jiwa. Kepala Kantor SAR Timika, George Mercy Randang, mengatakan kecelakaan laut banyak terjadi di perairan Mimika dan Kabupaten Asmat. Akibat kecelakaan laut itu 14 orang belum ditemukan. Hasil informasi dari masyarakat menjadi cukup penting untuk jadi bahan analisa data awal bahwa korban yang on board di kapal atau korban yang melakukan aktivitas di tempat wisata seperti di Waga-Waga ini menjadi penting, sehingga kami mengetahui kronologis maupun data objek yang akan kita cari berapa orang. Dan data yang kami dapat sampai saat ini dari laporan yang diterima dan melakukan pencarian dan pertolongan itu kurang lebih 14 orang yang di 2 bulan terakhir yang tidak ditemukan. Ini mungkin jadi bahan informasi kepada masyarakat bahwa di Timika ini cukup wilayah Timika, Asmat maupun Kaimana cukup banyak insiden ya, terutama insiden pelayaran. Untuk kecelakaan penerbangan berkat kerjasama bersama masyarakat dan instansi TNI Polri dan pihak swasta, tim SAR gabungan tentunya berhasil mengevakuasi yang diinformasikan pertama yang penerbangan di bulan Juni ini, yaitu pesawat PKDAR ya, yang jatuh dan berhasil menemukan 10 orang plus dengan 1 bayi yang dinyatakan hilang kita berhasil temukan oleh unsur SAR gabungan. Yang kedua, insiden terkait dengan pesawat jatuh yaitu Susi Air itu juga bisa berhasil dievakuasi, dibantu oleh masyarakat tentunya di daerah distrik tersebut, sehingga korban semua yang dievakuasi diinformasikan selamat semua. Perairan Mimika dan Kabupaten Asmat saat ini sangat rawan karena cuaca yang tidak menentu, kerap menenggelamkan kapal yang membawa bahan makanan maupun penumpang. Tim SAR menghimbau nelayan waspada dan selalu memperhatikan informasi dari BMKG. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Pemerintah saat ini tengah menggalakkan vaksinasi booster kedua untuk menangkal varian baru COVID-19. Tenaga kesehatan menjadi sasaran pertama vaksinasi booster kedua karena merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Di Merauke, 1.500 tenaga kesehatan akan divaksin. Mereka bekerja di sejumlah rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik-klinik yang tersebar di 20 distrik di Merauke. Dinas Kesehatan Merauke sudah berkoordinasi dan hanya tinggal menunggu vaksin booster kedua yang akan didatangkan dari Jayapura. Nakes kita sasarannya sekitar 1.500. 1.500. Itu tersebar di kota semua, Dok? Iya semua. Di kota. Iya, sampai di puskesmas kok. Ya, nakes kan bukan hanya di kota, ada di puskesmas. Nah, rencananya itu kapan, Dok, artinya kalau untuk vaksin booster keduanya?
Share-nya sudah mulai, kan sudah ada petunjuk dari pusat untuk booster kedua untuk nakes sudah bisa dilaksanakan. Tapi pada prinsipnya kita menunggu ketersediaan vaksin. Kemudian yang kedua by aplikasi, ini saya mendapat laporan masih belum bisa di-input untuk booster kedua. Tentu saja selain ketersediaan kita nunggu vaksinnya dan juga sistemnya sudah ready untuk di-input. Artinya vaksin apa yang digunakan nantinya dok untuk nakes ini? Jenis vaksin apanya nanti? Moderna apa? Kan tergantung dia dosis sebelumnya dia dapat apa. Kan sudah ada pedoman. Oh gitu. Ada petunjuk dia. Untuk yang booster kedua menggunakan apa? Kalau booster pertamanya apa? Booster keduanya apa sudah. Sejauh ini belum ada jadwal pelaksanaan vaksinasi booster kedua bagi nakes, namun dipastikan Dinas Kesehatan akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ketika sejumlah harga kebutuhan pokok saat ini melonjak naik, harga sayur-sayuran di Pasar Wamanggu Merauke seakan tidak ada harganya alias murah. Hampir semua jenis sayuran yang dijual rata-rata seharga Rp1.000 untuk satu ikat, seperti kangkung, sawi, dan kacang panjang. Yati, seorang penjual sayuran, mengatakan anjloknya harga sayuran disebabkan panen yang melimpah. Kacang 1.000. Satu apa itu? Satu ikat? Satu ikat. Nah. Kangkung 1.000. Apalagi yang 1000-an itu? Apalagi? Kacang panjang itu? Kacang panjang, sawi, bayam. Satu ikatnya 1000 ya? 1.000. Kenapa bisa 1000 itu Bu? Ya mungkin sudah melebihi target karena semua lagi panen. Jadi, Lagi panen ya? Ya harganya langsung turun gratis. Turun drastis ya? Tapi Iya. tetap laku Ibu? Insya Allah laku habis. Habis juga ya? Karena murah ya? Ya. Nah kalau terong apa semua itu harga berapa? Terongnya harga 5.000, jual 6.000. Nah kira-kira sampai kapan harga segitu itu? Biasanya kalau lagi murah-murah ya 25.000. Ini lagi musim lagi Murah? lagi agak mahal ya 5.000. 5.000 kalau mahal itu ya? Ya. Beberapa sayuran di pasar yang dijual di atas Rp1.000 yakni terong seharga Rp2.000 per ikat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemkab Merauke hingga kini masih menunggu 15 bus ekspon yang sudah dihibahkan ke Pemkab. Kadis Perhubungan Merauke, Ramli, mengatakan pihaknya hingga kini masih menunggu kendaraan tersebut dari Provinsi Papua. Rencananya kendaraan tersebut akan digunakan untuk operasional sehari-hari, termasuk digunakan lembaga swasta yang memerlukan kendaraan dengan kapasitas penumpang yang banyak. Ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan. Pertama, mobil ini secara legalitasnya belum bisa kami pertanggungjawabkan secara resmi untuk turun di lalu lintas jalan, karena mulai daripada platnya itu masih plat dari perhubungan. Kemudian perhubungan dalam Kementerian Perhubungan dan peruntukannya untuk dana PON, untuk PON kemarin. Tetapi karena PON sudah selesai, maka otomatis PB PON menitipkan ke pemerintah daerah sebanyak 15 unit itu, termasuk 14 yang kuning dan 1 mobil PP. Yang jadi pemikiran bagi saya selaku pimpinan dalam perhubungan ini, ketika mobil itu ada yang meminjam, kemudian ada hal yang tidak diinginkan dan paling saya katakanlah bahwa hal terjadi insiden kecelakaan, maka yang bertanggung jawab di dalam ini adalah saya selaku Dinas Perhubungan. Saat ini Dishub Merauke sudah memiliki 15 bus ekspon dan mobil tersebut sudah digunakan untuk operasional sehari-hari termasuk warga yang membutuhkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata saya Yunirum Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.